Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah, nikmat yang tidak pernah terputus darinya meskipun kita kurang bersyukur kepadanya. Semoga Allah terus limpahkan nikmatnya kepada kita tanpa henti dan kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan ngebahasnya tentang manusia yang paling bermanfaat. Kita tahu Al-Qamakol Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya. Sedangkan kalau koko renungin ya, udah dapat nasihat dari guru-guru juga, orang-orang yang paling jadi besar, jadi tokoh, jadi orang hebat di dalam Islam terutama ya, salah satu persamaan dari mereka semua adalah mereka semua orang-orang yang sibuk mikirin kebaikan buat orang lain. Jadi nggak cuma mikirin diri sendiri. Bahkan ada seorang ahli tafsir pernah mengingatkan kalau ada orang meninggal cuma mikirin dirinya sendiri doang, itu disebutnya mati kerdil dia itu. Nggak jadi apa-apa, nggak jadi, orang lupa gitu ya. Dan ketika orang itu sibuk jadi manfaat bagi orang lain, Allah yang jadikan dia besar istilah. Dan kadang kita suka diingetin kalau misalkan tambah takwa biar masalah hidupnya selesai. Padahal izin ya, bisa jadi makin takwa tambah banyak masalah hidupnya. Tapi sudut pandangnya nanti yang berubah. Dulu dia hanya sibuk bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang dia bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Sibuk jadi manfaat, sibuk jadi kebaikan ya. Dan Rasulullah sendiri kan salah satu sifatnya gitu ya, lebih mendahulukan urusan orang lain baru belakangan tentang dirinya beliau sendiri. Kalau tentang dirinya yang dihina beliau nggak pernah marah, walaupun sahabat dan umat-umatnya marah ya. Tapi kapan baru marahnya? Ketika Allah dan Rasulnya dihina. Jadi sama, ketika orang sudah bertakwa itu bukan berarti jadi nggak bisa ada masalah dalam hidupnya, nggak bisa marah ketika Allah dan Rasulnya dihina. Apakah nggak bisa kecewa? Bisa kecewa ketika dirinya hari ini tidak lebih bertakwa daripada dirinya kemarin. Ya Allah, kemarin bisa tahajud, kenapa malam ini nggak bisa? Ampun, padahal seumur hidup nggak tahajud juga nggak dosa. Masya Allah. Di hadis yang lain, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, diriwayatkan ada jenazah lewat di hadapan Nabi digotong, lalu Nabi menyebutkan telah tiba waktunya orang itu dia mustarih, beristirahat ya, atau mustaroh minhu, atau diistirahatkan darinya. Mustarih sama mustaroh ini apa nih maksudnya? Para sahabat juga bertanya apa bedanya, kenapa, apa maksudnya wahai Rasulullah? Mustarih, mustaroh kalau diartiin sama-sama istirahat sebetulnya ya, tapi apa bedanya? Mustarih itu orangnya yang istirahat. Dia istirahat dari capeknya dunia, capeknya sekian banyak amanah, udah tinggal nikmatin, udah silakan, udah istirahat. Tapi kalau yang mustaroh minhu, mustaroh segala hal beristirahat dari dirinya. Langit istirahat, bumi istirahat, batu, tanaman semua istirahat. Dalam bahasa kasarnya mah ginilah, alhamdulillah mati juga itu orang. Karena setiap zolim, lisannya zolim, tindakannya zolim, jadi kehadirannya tuh jadi mudarat bagi orang-orang. Jadi akhirnya segala hal beristirahat dari dirinya. Pertanyaannya kan, kita yang mana nih sejauh ini ya? Mati bakal, ke surga pengen, sukses pengen, mulia pengen, nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Tapi lihat persamaan dari semua orang yang udah menggapai itu semua, sibuk pikirin kebaikan buat orang, jadi kebaikan. Nggak cuma diri sendiri, sibuk aja sampai nggak peduli halal haram, senggol kiri kanan, zolim kiri kanan, yang penting tentang dirinya. Nggak jadi apa-apa. Sedangkan ketika sibuknya jadi manfaat, jadi kebaikan, dunia Allah datengin kepada kalian. Bahkan ada hadis ya, Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya apa amalan yang bisa membuat aku dicintai Allah dan manusia, ini Masya Allah, dijawab oleh Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian kepada dunia, kalian akan dicintai oleh Allah. Izhad ma fi indan nas, ada yang riwayat lain menyebutkan izhad ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu dari apa yang ada di tangan manusia atau apa yang ada di sisi manusia, nanti manusia suka sama kamu.
Ketika dunia udah nggak di hati, cuman digenggam aja di tangan, kapan aja bisa ditaruh, dilepas. Allah yang di hati, Allah sayang ngasih nanti. Dilimpahkan sekian banyak macam kebaikan. Tapi kalau misalkan kita lihat, kalau udah zuhud kepada apa yang disukai atau ada di tangan manusia, dia tenang, udah bismillah. Orang juga akhirnya, enak ya urusan sama dia mah nggak gila harta, nggak akan nyaplok, nggak akan ngerugiin saya, nggak akan zolim kepada saya. Maka orang juga pasti suka, saya pengen berurusan sama dia terus aja. Dia suka, jadi manfaat. Jadi kita disukai, pengen bahagia, pengen sukses, pengen. Ternyata caranya gampang, udah jadi manfaat, jadi kebaikan bagi orang lain. Lagian punten ya, bukti orang belajar agamanya benar itu salah satunya adalah makin pengen jadi manfaat bagi orang. Makin belajar agamanya benar, punten, dia akan sibuk mikirin kebaikan orang lain. Dia akan pengen jadi manfaat bagi orang lain. Dan kita tahu dia belajar ilmu, dia mendekat kepada Allah, salah satunya tujuannya agar makin tahu kelemahan diri sendiri. Bukan makin rajin ngaji, malah makin jago nyari kesalahan orang, bahkan sampai ngevonis orang ini yang nerakanya. Kenapa kita yang jadi hakim? Diri kita juga layak dimatikan kok oleh Allah atas dosa-dosa kita. Masya Allah. Bismillah, dengan akhirnya hablum minallah. Benar kalau udah ibadah benar. Makanya sholat juga kan tujuannya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, Al-Ankabut ayat 45. Ya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga dengan akhirnya tambah manfaat kepada Allah, tambah dekat kepada Allah, tambah banyak ilmunya, tambah bagus amalnya, pasti makin banyak jadi kebaikan kepada orang lain. Dan ketika itu sudah terjadi, bismillah, ya Allah limpahkan. Dia akan dicintai oleh manusia, dia akan dicintai oleh Allahnya juga, para yang menciptakan manusia. Maka di saat itu sudah bahagia di tangan, sukses di tangan, mulia di tangan, dunia akhirat. Bismillah, insya Allah. Jangan sia-siakan momen Ramadan ini. Yuk kita hijrah, kita berubah jadi orang yang baik, yang manfaat. Ya, semangat terus. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.